Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tema kita pada sesi ini adalah mengenai mengapa menyebutnya Tuhan yang Maha Suci. Saudaraku, menurut ajaran perjalanan leluhur, di dalam mengakui dan meyakini pada yang menciptakan dan menguasai dunia semesta alam ini, baik yang halus yaitu yang gaib ataupun tidaklah yang kelihatan, maupun yang kasar ataupun yang wujud ataupun yang terlihat, menyebutnya Tuhanku yang Maha Suci dengan kekuasaannya yang Maha Kuasa. Adapun dasar-dasar pengertian mengapa menyebutnya Tuhan yang Maha Suci, di dalam penjelasannya menurut ajaran perjalanan leluhur adalah sebagai berikut, akan saya coba paparkan, yaitu sebagaimana secara umum bisa dijelaskan atau dimengerti bahwa sebelum adanya matahari, adanya bumi, bulan, manusia, hewan yang kasar ataupun makhluk yang kasar maupun makhluk yang halus, sebelum adanya bangsa-bangsa ataupun manusia, bahkan sebelum adanya agama dan sebagainya di semesta alam ini, maka yang ada adalah sesuatu yang kosong, atau di dalam bahasa Jawa disebut juga dengan awang-awang. Kosong, tidak ada apa-apanya karena kosong. Tidak ada benda dan tidak ada yang tidak terlihat. Kosong adanya. Akan tetapi di dalam kosong ini bukan berarti kosong tidak ada apa-apanya. Kosong di sini ada isinya, tapi kosong adanya. Lalu apa isinya? Menurut ajaran perjalanan leluhur, isi dari hal yang kosong ini adalah hidup. Hidup isinya. Hidup ini adalah salah satu pokok pangkal bisa terjadinya dunia semesta alam ini. Tanpa adanya hidup, di mana hidup itu tidak bisa terlihat, gaib, abstrak, tapi dengan hidup itulah maka sesuatu bisa tercipta dan terwujud dan sesuatu bisa bergerak. Demikian pula kita sebagai manusia, apabila kita tidak punya hidup, yang berarti kita mati, dan kalau mati maka kita tidak bisa melakukan dan melaksanakan apapun, dan tidak bisa mewujudkan apapun karena kita mati. Kita bisa bergerak, bisa melaksanakan sesuatu, bisa membuat sesuatu karena kita ada hidupnya. Kembali di sini bahwa kosong adalah isi adalah kosong, dan isinya adalah hidup. Hidup di sini adalah hidup dari segala sumber hidup yang ada di dunia semesta alam ini, maka di dalam ajaran perjalanan leluhur bisa menyebutnya sebagai Maha Hidup. Dari Maha Hidup inilah yang selanjutnya bisa menghidupkan makhluk-makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik manusia, binatang, tumbuhan, roh-roh halus, makhluk-makhluk halus, bahkan setan, jin, iblis, ataupun apapun sebutannya, itu bisa hidup karena diberikan atau diberi oleh Sang Maha Hidup. Akan tetapi di dalam ajaran perjalanan leluhur, di dalam ajarannya, apabila warga atau manusia menyebutnya adalah Sang Maha Hidup, menurut ajaran perjalanan leluhur itu sudah baik, tapi belum pas dan belum sempurna.
Hal ini dikarenakan kita sebagai manusia, menurut ajaran perjalanan leluhur, hidup yang ada di diri manusia itu berbeda dengan hidup yang ada di makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Perbedaan hidup yang ada di dalam diri manusia yaitu bahwa hidup yang ada di dalam diri manusia dibekali oleh sifat-sifat suci dari Sang Maha Hidup, yaitu Sang Maha Hidup, di mana sifat-sifat suci inilah yang secara umum disebut dengan hati nurani. Binatang tidak punya sifat-sifat suci. Tumbuh-tumbuhan juga tidak punya sifat-sifat suci. Makhluk-makhluk lainnya pun tidak mempunyai sifat-sifat suci. Hanya manusialah yang mempunyai sifat-sifat suci, yaitu hati nurani. Di mana hati nurani ini di dalam ajaran perjalanan leluhur diterjemahkan lebih luas adalah bahwa hati nurani itu adalah sifat atau watak yang mempunyai rasa beri kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. Binatang tidak punya rasa seperti itu, tumbuhan juga tidak mempunyai rasa seperti itu. Hanya manusialah yang mempunyai sifat-sifat kesucian ataupun hati nurani. Oleh karena itulah, dari dasar ini manusia lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain. Lebih sempurna. Manusia diciptakan lebih sempurna dari makhluk lain karena hidupnya dibekali oleh sifat-sifat suci, yaitu hati nurani. Dan karena manusia diciptakan lebih sempurna dan dibekali dengan sifat-sifat suci, maka manusialah yang bertanggung jawab atas dunia semesta alam ini. Kembali pada tentang Sang Maha Hidup, bahwasanya karena manusia dibekali sifat-sifat suci, maka penyebutan kepada Sang Maha Hidup ini bagi kita ataupun warga perjalanan leluhur, di dalam penyebutannya itu bukan Sang Maha Hidup. Kalau tumbuh-tumbuhan, binatang, atau makhluk lainnya itu bisa menyebut dengan sebutan Maha Hidup. Tapi kita berbeda sebagai manusia dengan sebutannya adalah Yang Maha Suci. Di mana Yang Maha Suci ini hidup, dan hidup itu adalah mempunyai sifat-sifat suci dari Yang Maha Suci ataupun Yang Maha Hidup. Ini untuk membedakan bahwa penyebutan kepada Sang Pencipta dunia semesta alam ini untuk membedakan antara kita sebagai manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu menyebutnya Maha Suci. Maha di sini artinya adalah sesuatu yang besar daripada yang besar, kuat daripada yang kuat, kuat di atasnya kuat, kekuasaan di atasnya kekuasaan, sumber kekuatan di atasnya sumber kekuatan. Yang jelas sesuatu yang sangat besar, yang tidak terhingga, tidak ada batasnya. Itulah yang disebut dengan Maha, karena sangat tidak terbatas dan sangat luas, sehingga bisa digambarkan itu seperti suatu bulatan, di mana dalam bulatan itu tidak ada titik awalnya dan tidak ada titik akhirnya, yang artinya suatu yang tidak terhingga, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Maka disebutlah sebagai suatu kalimat atau kata. Kemudian kata suci, menurut ajaran perjalanan leluhur, suci. Kemudian selanjutnya penyebutan kata suci. Suci di sini menurut ajaran perjalanan leluhur adalah suatu sifat yang tidak berubah, tidak dapat diraba, tidak dapat diperbandingkan, tidak dapat diukur, ataupun tidak bisa dibenturkan atau dipertentangkan dengan sesuatu ataupun apa yang ada di dunia ini. Suci di sini adalah suatu maksud dan tujuan, adalah suatu tempat permulaan sebelum adanya dunia semesta alam ini. Ada suci, sesuatu yang bersih di atasnya bersih,
bersih, di atasnya bersih. Sehingga apabila kita mengatakan bahwa sesuatu yang bersih belum tentu suci. Kalau suci pasti bersih. Jadi apabila kita mengatakan bahwa suatu benda air dikatakan bersih tetapi tidak suci, sebab suci itu di atasnya bersih, dan tempatnya bukan di benda dan bukan di tempat-tempat yang ada di dunia ini. Menurut ajaran perjalanan leluhur, kesucian itu tempatnya itu adalah di dalam diri manusia, dan kesucian yang ada di dalam diri manusia dan kesucian itu hidup bersumber dari yang maha hidup, yakni yang maha suci. Apabila kita sering dalam kehidupan sehari-hari kita menggambarkan ada sebuah rumah suci, jika ditinjau di dalamnya, hal itu bisa dibenarkan, itu rumah suci. Tapi sesungguhnya menurut ajaran perjalanan leluhur, maksud dan tujuan daripada sebutan rumah suci itu adalah suatu rumah tempat orang-orang untuk menguji atau mempelajari atau mendalami kesucian yang ada di dalam dirinya. Bukan rumahnya yang suci, tapi kesucian di dalam diri manusia itu menguatkan kesucinya di dalam suatu rumah. Disitu yang disebut dengan rumah suci. Jadi menurut ajaran perjalanan leluhur, yang memiliki kesucian itu adalah manusia, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak memiliki kesucian. Oleh karena inilah menurut ajaran perjalanan leluhur, bahwasanya manusia itu bersumber dari sebagian kecil dari kesuciannya yang maha suci, dan manusialah yang bertanggung jawab atas dunia semesta alam ini karena dibekali dengan sifat-sifat suci. Oleh karena itu, dengan dasar-dasar apa yang kami sampaikan di atas, di dalam ajaran perjalanan leluhur mengajarkan dan membawa warga dan manusia agar di dalam bersujud, di dalam menyembah, di dalam meminta dan mohon, serta di dalam agar apabila nanti tugas hidup kita selesai di dunia ini, kita meninggal dunia, roh kita akan kembali pada sumber segala sumber dari dunia semesta alam ini, yaitu Tuhan yang Maha Suci. Demikianlah saudaraku penjelasan kami tentang mengapa di dalam ajaran perjalanan leluhur menyebut kepada Sang Pencipta dan Penguasa dunia semesta alam ini, yaitu dengan sebutan Tuhan yang Maha Suci dengan kekuasaannya yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat. Apabila kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.